حي على الصلاة. Justru jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca kitab-kitab mereka lebih parah menyebut orang-orang yang berada di luar agama mereka. Ya, dalam agama Nasrani misalnya, mereka menyebut orang-orang yang di luar mereka itu disebut apa? Domba yang tersesat. Iya, berarti mereka telah menyebut orang-orang di luar agama mereka dengan sebutan binatang. Nah, ini kan lebih parah. Iya. Apalagi Yahudi. Ya, ini ada ya di dalam kitabnya mereka, ya di kitab Injil, di Lukas, di Matius. Ya, itu disebut aku diutus hanya kepada domba-domba tersesat. Nah, jadi yang di luar agamanya disebut domba-domba yang tersesat. Berarti maknanya apa? Manusia di luar agama Nasrani diumpamakan seperti domba. Berarti domba itu apa? Binatang. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi, mereka menyebut orang-orang yang berada di luar agama mereka dengan sebutan apa? Lebih parah lagi ini. Babi. Ya, disebut babi. Seperti di dalam kitab Talmud, kitabnya orang-orang Yahudi, ya, bahwasanya semua orang di luar agama Yahudi adalah babi. Iya. Begitu juga dalam surat yang lain di kitabnya mereka, hanya orang-orang Yahudi lah sebagai manusia, sedangkan orang-orang non-Yahudi bukanlah manusia melainkan binatang. Nah ini. Jadi mana yang lebih halus penyebutannya dalam istilah? Ya. Ya jelas Islam. Ya. Lebih halus. Islam lebih toleran, gitu ya. Nah, jadi intinya qul ya ayyuhal kafirun ini penyebutan status. Jadi kalau bicara status, setiap orang di luar Islam itu disebut kafir. Tapi kalau dalam hal komunikasi, ya, berinteraksi, maka harus memperhatikan adab dan maslahatnya. Kalau memang diperlukan dan ada maslahat, boleh sebagaimana dalam ayat ini. Katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Karena asalnya mereka yang buat gara-gara. Iya. Seruannya agar mencampur adukan antara al-haq dengan batil. Iya. Sama seperti sekarang menyerukan agar kaum muslimin ikut merayakan perayaan mereka. Dan nanti mereka pun ikut merayakan perayaan kita. Ya. Kalau mereka beribadah dengan caranya mereka dan kita beribadah dengan caranya kita, ya sudah, itulah toleransi. Kita tidak mengganggu ibadah mereka, sebagaimana mereka juga jangan mengganggu ibadah kita. Gitu ya. Nah, jadi boleh kalau memang ada maslahat. Tapi kalau nggak ada maslahatnya, maka menyebut kafir ini tidak tepat. Apalagi dalam panggilan, seruan kepada orang yang non-muslim, nggak boleh. Nabi SAW tidak seperti itu. Buktinya Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius, ya Raja Romawi. Nabi SAW mengatakan apa? Ila Herakl azimir Rum. Ya. Surat ini ditujukan kepada Heraklius, Raja Romawi. Nabi nggak katakan ditujukan surat ini kepada orang kafir bernama Heraklius. Enggak. Iya. Begitu juga dengan kesehariannya. Nabi SAW terkadang menyebut nama kunyah, seperti wahai Abul Walid, nama kunyah dari orang kafir. Begitu juga Nabi SAW menyebut ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak keturunan Bani Abdul Muttalib, disebut. Begitu ya. Jadi nggak boleh kita manggil tetangga atau teman yang non muslim dengan mengatakan hai kafir. Nggak boleh. Panggil namanya. Ya, panggil nama dengan nama-nama yang dia suka dipanggil dengannya. Walaupun dia teman dekat kita, kalau soal status, apa status dia? Dia statusnya dia kafir. Tapi untuk manggil dia nggak boleh manggil hai kafir. Jelas? Jangan dijadikan dalil ayat pertama dalam surat Al-Kafirun bolehnya memanggil mereka dengan panggilan
kafir, karena Allah sendiri menyuruh, qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Berarti boleh keliru dalam memahami ayat tersebut. Jelas? Nah, hadza siratun mustaqim.